lebih turunnya lebih Apapun dia pipa naik pas turun ngeguru biar itu turun lebih susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat J Channel, kita di hari ini mungkin masih bertanya-tanya siapa yang akan kita undang di J Channel nih di studio. Sebetulnya orang ini target awal nih oleh saya tuh, target pertama yang harus ngobrol di J Channel. Tapi memang orangnya banyak, susah aja pokoknya. Kalau bahasa Sunda tuh apa, kayak belut lah, hese ditangkap tuh susah gitu. Ini hari ini udah sampai di sini, dia lagi goes katanya, mampir, ya udah kita sikat aja, kita undang di studio J Channel, Inspire Watch Podcast. Jadi mudah-mudahan sahabat J Channel sehat, sukses, banyak rezeki. Sukses itu ada dua, maksudnya sukses masing-masing ya. Sukses untuk yang karirnya, sukses kan, sukses untuk yang di tempat kerjanya atau bisnisnya, apapun sahabat J Channel saya doakan sukses dan sehat. Amin. Walaupun di masa pandemi. Kita perkenalkan, nggak sabar ya sahabat J Channel. Ini sahabat saya manggilnya suka Prof dari dulu tuh. Dia nggak mau, katanya belum profesor. Kita doa kan, nggak apa-apa. Dr. Diah Padma. Ini orangnya ada di mana-mana. Kalau di sosmed tanpa dia, dan sekarang lagi tren hobinya di goes. Sehari itu bisa 7 kali katanya. Kita perkenalkan Dr. Diah Padma. Dia seorang dosen, sahabat sejati saya. Apa kabar Bu Diah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih nih udah mampir, dipaksa ya mampirnya. Harus Nurido mah susah kerja zaman Covid mah ya. Susah betul ya. Kita udah jadwalkan ya dari awal. Tim udah dari awal. Terima kasih nih, sehat juga bagi tim J Channel. Ngomong-ngomong Bu Diah, Teh Diah lah kalau kita kan suka manggil gitu. Kalau kita punya grup juga. Coba perkenalkan Bu Diah itu siapa sih sebenarnya? Kan di sosmed itu orang baca aja tuh. Sahabat J Channel ya. Oke. Assalamualaikum sahabat J Channel semua. Alhamdulillah pagi ini saya diundang khusus nih sama Kang J. Kang J itu sahabat saya dari tahun 2000-an lah ya. Dari tahun 2000 ya, semenjak beliau belum dokter. 90 lah. Iya, 90-an. 97 ya, 98 iya, ya. 97 98 waktu Kang Jenal masih S2 waktu itu 99, di Unpad ya. Sekarang mah beliau udah doktor, udah jadi direksi pokoknya main metos bos segala rupa. Tapi beliau memang tidak pernah lupa sama saya ya, dimanapun, kapanpun selalu. Hutang lupa saya. Nggak mungkin lah Pak Jenal hutang ke saya. Jadi memang betul kalau Kang Jenal bilang saya sahabat sejati, karena memang dari dulu ya, dari tahun 97 98 tuh kuliah, ya. Dari kuliah S2, sekarang beliau udah punya kantor BPR sendiri, dari beliau pernah jadi direksi BJB, pokoknya luar biasa, dan memang tidak pernah lupa sama saya. Terima kasih sama Teh Nida juga, istrinya di mahasiswa saya di Unjani ya. Sekretarisnya juga mahasiswa saya. Sekretaris itu. Ya, jadi memang keluarganya udah keluarga deket banget sama saya. Tapi memang sering ngelewat ke Antapani, baru ketemu lagi sekarang ya Kang ya, karena memang pandemi ini juga kita jarang ketemu, jadi hanya bersapa di lewat. Ini dibuka juga karena di studio cuma ada 2 orang aja kita, dan udah dites ya tadi. Tadi dites, dicek di bawah. Okay. Jadi saya tuh sehari-hari ngajar di Unpad di Fakultas Ilmu Komunikasi. Kang J putranya juga di Unpad ya. Jadi memang tidak pernah putus silaturahmi, insya Allah. Gitu mungkin. Nih kan kita ngomong-ngomong tadi tentang banyak ngobrolin saya, itu bukan Bu Diahnya. Bu Diah anak berapa sekarang? Kan dulu masih kalau nggak salah 2 ya, tapi sekarang kita nggak tahu udah besar.
Nambah ya. Dulu Sekarang dari mana nih? Dan dulu mah anaknya? waktu kenal Kang Jenal tuh memang anak saya masih SD ya. Iya. Ya SD dulu di Darul Hikam. Sekarang anak saya yang satu udah lulus S2, yang kedua juga besok ujian tesis nih, yang satu di Unpad, yang satu di TB, ya udah pada beres S2, tinggal para menunggu dilamar. Oh gitu. Dilamar. Kalau saya harus ngelamar juga nih. Sahabat Jacana, ini luar biasa bagaimana perjuangan Budiah dari dulu. Kita kuliah ya beda tingkat aja ya, hampir sama lah. Kalau di kuliah S2 tuh kan nggak beda tingkat, penting bareng-bareng. Kita ikut organisasi ya, kegiatan-kegiatan. Impu kalau nggak salah ya, ya. Dan sampai saat ini kita berkomunikasi terus. Sejarah udah sebelum jadi dosen Unpad tuh di SD di mana sih dulu? Kita gali aja nih, jangan dirahasiakan, terbuka. Kupas tuntas Profesor Diah gitu kan. Aduh, amin Profesor, aduh. Amin. amin. SD, SMP, SMA di BPI. Semua BPI itu? BPI, tapi kelas 3 saya pindah ke sekolah SMA 24 di Ujung Berung karena memang pindah lokasi rumah ya, pindah rumah, jadi saya pindah ke sana. Sian banyak mengganggu gitu. S1 saya di Ikopin, di manajemen sumber daya manusia. S2, S3 saya di Unpad. S2 komunikasi, S3 di FISIP, jurusan ilmu pemerintahan politik pemerintahan. Emang dari dulunya emang rencana pengen jadi dosen itu gimana? Enggak, terpikir juga enggak. Saya gimana ceritakan? 13 tahun saya jadi PR di Darul Hikam, di sekolah Darul Hikam saya jadi public relation di sana. Terus saya sekolah S2 di komunikasi. Nah, waktu itu umur saya pas 35 tahun ada bukaan PNS dosen dan saya diterima tuh di situ. Jadi pas terakhir umur 35 pas diterima, detik terakhir. Detik. Kalau jadi menikah itu 35 dong. Ya enggak dong, pernikahan mah 23. Sebenarnya detik-detik terakhir enggak ya? Enggak, jadi pas 35 tahun itu kalau ya pas terakhir itu kalau diterima PNS 36 kan maksimal 36 ya? 35 ya? Jadi pas 35 itu saya diterima jadi PNS dosen di Unpad. Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Udah berapa tahun berarti? Ya dari 2005 lah ya, 2005 jadi sampai dosen sampai sekarang. Tapi dosen hanya di Unpad atau di mana? Saya pernah ngajar juga di, kalau dulu kan diperbolehkan di Universitas Bakri di Jakarta, di Universitas Teknologi Sumbawa. Saya pernah jadi dekan di sana. Aduh, gayanya dekan. Asa can kawajahan. Udah ya. Terus ya dulu belum masih sekolah S3 dulu di sana di Universitas Teknologi Sumbawa di Jakarta, di Bakri. Ya kalau di Bandung saya berterima kasih sekali sih sebetulnya ke Kang Dedi Jamaluddin Malik ya, karena yang pertama saya magang dosen itu di sana di Stikom yang di Dago ya? Bukan Dago, di Jalan Lodaya. Yes. Terus pindah ke itu. Ke mana teh Bepas, terus sekarang mah di mana ya, di Bojongkoneng kalau nggak salah. Masih ada itu ya? Iya, masih ada sekolah tinggi ilmu komunikasi itu yang paling lama tuh itu. Oh, bukan komputer itu? Bukan. Oh, bisnis Stikom kan? Masih beda pendapat kan? Sekolah tinggi ilmu komunikasi yang punyanya Pak Dedi Jamaluddin Malik. Alhamdulillah ya. Jadi kita jangan lupakan sejarah, jangan. Tidak mungkin saya pertama jadi dosen. Terima kasih buat Kang Dedi. Mudah-mudahan mendengar nih Kang Dedi. Ya. Beliau anggota DPR RI. Kalau sekarang ya mengurus Stikom aja. Memang sahabat Jacana, saya lihat Budiah tuh kan cerewet kalau bahasa Sunda, tapi wawuh ke semua orang. Makanya kita tuh ada grup namanya New Jabar itu tahun dari tahun awal-awal enggak sekarang teh berarti dari 2007 Kang. Iya. Dari betul. 2007 sampai sekarang tuh. Dengan awalannya Pak Dani ya, Pak Dani, Prof Dede Mariana, ada Pak Iwan Sulanjana iya, gitu. Ada. Dan sampai sekarang saya bacanya grup tuh masih ada. Alhamdulillah masih dari mulai dan kelihatan masih muda-muda terus kayak saya gitu. Itu ada namanya New Jabar jadi tokoh-tokoh Jawa Barat ya, tapi lintas partai, lintas daerah juga. Iya, lintas daerah. Ada yang di Banten ada. Sekarang banyak di Dewan juga, pengusaha ada ya. Iya, pengusaha. Jadi alhamdulillah kita silaturahmi itu ini baru pertama nih. Nih Jahabat J Channel, terus ke grup JNE juga. JNE mah NJE, sok terbalik loh itu. Iya. NJE. Kita akan undang satu-satu nih. Nah ini leadernya di Budiah. Dulu waktu saya ingat
waktu saya bikin majalah inkubator bisnis. Iya, inkubator. Ini Bu Diah nih, karena dia komunikasi jadi juga ya Iya, saat itu. alhamdulillah. Dulu saya masih di Unpad Press kalau nggak salah. Nah, gitu ya. Jadi kalau dengan dia apapun, kalau saya ide pokoknya Bu Diah lah yang urus gitu. Jadi aja tuh. Kalau di NJE itu kalau mau ajak acara nggak usah Bu Diah jadi tuh. Teh D, panggilannya Teh D kalau di kita ya. Iya. Ya terima kasih nih telah hadir di sini Bu Diah. Nanti grup NJE kita undang satu-satu nih. Iya, ada berapa? 25 member ya, 25 member ya. Sekarang ya? Iya. 25. Tapi memang kalau mau masuk grup itu memang harus enggak nambah ya, kita gitu iya, aja. Di screening kan? Gitu ya, karena memang bisi anu belikan, anu atau tahan mah mungkin bisa masuk grup itu ya. Iya, karena siap disepetnya. sok silih sepetnya tapi benar gitu. Jadi latar belakang Bu Diah tadi walaupun ini jadi dosen kan gitu. Alhamdulillah. Melalui orang juga kan. Jadi menurut saya lah dulu jadi direksi BJB. Iya. Saya di BJB itu kan pernah saya di BJB keluar tuh pernah ke Departemen Keuangan, balik lagi ke BJB, tapi saya kuliah bareng kan di Unpad. Saya juga berterima kasih sama nih Bu Diah ke bos-bos saya, Pak Umar Saripudin, Pak Uce, Pak Engkos, terus ada Pak Rohadi, Pak Rukmana, pensiun, Pak Rukmana, Pak banyak lah. Terus Pak Agus Ruswendi, Pak Agus Ruswendi, Pak Antis, itu banyak. Jadi yang sebetulnya teman-teman juga, teman seangkatan. Jadi kita tidak lepas berhasil itu karena dukungan orang atau doa orang dan doa orang tua. Orang tua udah pasti itu kan lihat itu. Pak Kang Jaima ke orang tuanya luar biasa itu, sama jadi contoh lah, banget ya. Gitu. Sama orang tua tuh kan kita berhasil tuh bukan karena kita sebetulnya. Kita buatin bodoh macanya lupa kan gitu. Kan karena diingatkan orang tua, oleh Allah diberi jadi ingat gitu. Kayak ujian aja kan gitu kan. Bu Diah sekeluarga berapa orang? Saya 3, paling besar. Adik saya 2, yang 1 di Kalimantan. Paling besar. Nah, kelakuannya kayak anak bontot. Masih imut-imut gitu. Jadi yang besar di saya paling besar. Paling besar. Perempuan satu-satunya. Baru adiknya adik cewek saya. gitu. Enggak, laki-laki 2. 2 ya. Iya, yang 1 di Kalimantan. Kalau anak cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Udah mau nikahkan sekarang ya. Mudah-mudahan tahun ini menikahkan dua-duanya. Tahun ini. Wah, saingan ya saya nyuruh kalau ke anak saya sahabat jajana cepatlah nikah sambil kuliah juga nggak mau tuh anak saya. Udah nggak mau lah sekarang anak-anak. Anak saya juga lulus dulu S2 tapi dulu saya nggak ada yang nyuruh. Eta beda padahal saya pengen kalau disuruh orang tua nikah saya. Anak saya sahabat jajana ini dia dibimbing oleh Bu Diah juga dari SD SMP diarahkan kemana. Anak saya tuh pasti tahu siapa Bu Diah di rumah tuh karena yang ngurus kalau sekolah kemana Bu Diah daftar, kemana Bu Diah yang ngurus dari yang mulai besar sampai yang botot. Jadi di keluarga saya Bu Diah tuh udah bagian dari keluarga sebetulnya. Dan dia tidak lupa nih kontak tetap walaupun nyepet lah sekali-kali nggak apa-apa gitu. Nih tadi tidak ada pernah bisnis nggak Bu Diah? Pernah nggak? Biasanya suka ada dalam perjalanan, suka ada bisnis. Saya tuh sebetulnya bukan penjual tapi pembeli. Gitu. Kadang-kadang saya beli punya teman itu, apalagi teman-teman UMKM ya, karena mereka kan tong ditawar gitulah, misalnya gitu. Jangan ditawar. Masa kita belanja di supermarket juga kita nggak nawar kok sama pedagang-pedagang yang jelas-jelas teman kita, kok nggak kita tapi nawar. Tapi ibu suka nawar. Enggak, kalau teman dekat yang jualan, biasanya saya nggak pernah tawar-tawar ya kalau teman dekat. Tapi kalau ditawar di pasar mahnya, tapi mungkin itu dulu ya, sekarang udah enggak deh. Saya nggak pernah suka karunya lahnya. Mereka mah bukan mau, katakanlah bukan mau cari kaya, tapi mungkin cari buat hidup. Ya. Tapi lamun dina ini kalau udah mau pakai bahasa Sunda nih banyaknya. Kalau diskon kan selalu dikejar. Oh iya, diskon. Tapi sekarang udah pandeminya dan baju juga mungkin jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Mandi juga jarang nggak? Enak aja mandi mah tetep 3 kali. 3 kali lah. 3 kali. Kalau di rumah anak saya tuh sore hari aja. Ya, anak-anak mah gitulah ya. Kenapa ya gitu? Mending Korea. Kalau kita aja jangan sombong karena sering keluar aja mungkin ya. Ini sehat lah semua ya. Sehat semua. Terus ini juga Kang Jena, kalau saya bisnis mungkin enggak, tapi saya ngajar komunikasi bisnis di kampus tuh. Apa tuh komunikasi bisnis? Jadi ya saya salah satunya misalnya cara mereka presentasi yang baik, cara mereka jadi marketing yang baik. Anak saya dua-duanya bisnis.
Bisnis apa dia? Ya bisnis online lah. Semua ya sekarang ya. Semua udah. Gitu. Jadi kalau yang satu kan kerjanya di sana di Jakarta di DPD, di PDRI juga ada bisnisnya juga. Anak saya yang di Telkom juga sama. Jadi, tapi justru mungkin lebih banyak duit dari bisnis itu daripada dari. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi karena jaringan kan? Ya, karena jaringan. Ya, kalau sekarang kan medianya online, mereka misalnya banyak followernya, mereka juga banyak di endorse atau mengendorse teman-temannya yang mungkin jadi public figure lah mereka kayak gitu. Tapi nanti diundang ke sini ya? Bisa, insya Allah. Dipaksa ku indung apa sih mau gitu kan? Mau nanti kita ngobrol. Besok yang nomor 2 itu besok ujian tesis. Ya sukses ya. Langsung dokter ya? Enggak tuh. Kenapa? Ya mau langsung dokter. Nanti Cenan mau nikah dulu. Kenapa ya nikah sambil dokter ya nggak apa-apa? Iya tapi mau. Kalau S2 mereka nggak mau sambil nikah, jadi mau selesai. Tapi kalau mau dokter ya mereka atau mungkin lama tuh, atau nikah ya. Harus satu papenya, harus punya cucu. Kalau cucu tuh saya kenapa sekarang, masa pandemi gini. Kalau buka cucu itunya beda ya. Gitu ya mengangkat cucu. Kan gitu ya kebayang umur segini tuh. Oh iya anak saya cepatlah nikah lah. Sok dia sekolah aja, biar cucu oleh saya gitu kan. Nggak apa-apa sih. Iya, ada gitu. Kan ada perasaan gitu ya. Ada. Ya makanya saya juga. Makanya kalau mau kerja aja sini aja. Kalau dulu kan anak kita diurus oleh nenek gitu ya. Kenapa ya gitu. Tapi sekarang kerasa juga ya. Iya. Anak saya dua-duanya ya diurus juga lah sama neneknya. Kita nanti kebagian. Jadi nenek-nenek cantik dong. Ini sahabat Cecena ngobrol di sini kita santai aja, tapi kita udah gali tadi baru sebagian. Tadi kan bisnis anaknya nurun kan gitu. Nih masa pandemi kita belum ngobrol nih masa pandemi. Bagaimana nih menurut seorang dosen nih? Nih. Jadi saya itu kan udah bukan 1 tahun ini kan ya pandemi itu, jadi udah 2 semester ngajar memang via Zoom daring ya. Jadi mahasiswa juga kan di lockdown nih, Unpadnya juga di lockdown, jadi mereka juga tidak datang ke Jatinangor, jadi mereka di tempatnya masing-masing. Karena mahasiswa saya dari Sabang sampai Merauke, mungkin ya ada mahasiswa S2, S3, jadi memang banyak kan lewat daring. Tapi kalau daring tuh jadi kadang-kadang tidak tahu waktu ya. Jadi malam bisa rapat, misalnya kan malam bisa juga kuliah gitu. Tapi ya terus harus dosen ya harus kreatif, harus punya inovasi gitu supaya ngajar nanti membosankan gitu ya. Jadi memang dibuat cara-cara kayak misalnya saya ngajar nih misalnya tentang humas politik, saya mau mengundang teman-teman saya yang politisi untuk cara gitu. Jadi sharing-sharing. Nanti kalau misalnya ada tentang komunikasi bisnis atau investor relation, nanti saya juga mau minta Kang Jenal ya untuk ya di Zoom meeting. Ya Zoom lah masyarakat IMA datang. Di Zoom meeting untuk ngasih mahasiswa saya di investor relation atau di opini publik ya nanti ada mata kuliahnya. Kebetulan saya semester ini ngajar opini publik, humas politik sama investor relation. Nah nanti mudah-mudahan Kang Jenal saya undang khusus nih untuk kan undang khusus, emang dia udah undang terusan ngundang aja, ada kesempatan undang. Undang khusus bener, emang saya salah satunya mau minta Kang Jenal jadi dosen tamu gitu. Nah, terus kan banyak juga waktu-waktu yang memang nggak bisa jalan-jalan kemana, nggak bisa ya, saya memang habiskan waktu banyak goes itu. Goes ya. Dia sengaja tadi sahabat channel saya ditanyanya goes aja kayak heula kata saya. Saya yang nentuin host di sini gitu. Sahabat channel kita langsung nih ke goes nih, kebetulan di rumah saya kan cewek tuh 3 ya di rumah tuh, anak istri saya tuh anak saya yang 2 cewek-cewek. Sekarang udah mulai demen ke mana goes, sepedahan itu saya belum mulai sekarang tuh belum, baru lihat aja teh dia aktif aja dimanapun ada, pernah di Jogjanya, di Belitung, di Surabaya. Ceritakan apa tentang goes. Awalnya karena melihat nih teman-teman saya seneng goes, tapi kan nggak boro-boro goes lah ya, olahraga juga jarang kan. Kan katanya di rumah ada trimnya, tapi jarang dipakai katanya. Jarang dipakai karena itu cuma untuk dipoto saja katanya. Kalau ini kan goes nggak bisa bohong kan. Ya. Nah jadi karena pandemi ini juga banyak mulai. Nah begitu bulan Februari itu kan mulai lah. Nah Maret tahun lalu berarti udah setahun.
pada pakai Brompton kan ya. Waduh, gaya. Ya, pakai Brompton. Ini yang dipoto beli itu pasti. Tapi mahalnya Brompton teh kan mal kabedak meureun ke saya. Itu mah kalau dia tahu salapan-salapan percaya. Kalau sekarang mah nggak percaya lah. Kalau salapan. Iya ingat kan kalau ada apa kita tuh ada acara-acara kan gitu cari sumbangan bareng kan itu kan percaya itu. Kalau sekarang nggak percaya. Amin. Jadi ada temen yang di Korea tuh dia katanya mau pulang ke Bandung mau bawa sepeda jadi nitip aja. Udah punya. Padahal belum sesepedahanana belum cuma pengen gaya we heula gitunya. Tapi kenapa harus udah aja sepeda yang lokal tulisannya B aja kan. Ya eta gaya teh kan gaya. Jadi ketika ada beli nggak dipakai. Belum. Jadi saya belum masih sepedahan yang ada di rumah tapi belum foto-foto gitu lahnya. Begitu udah punya yang kekinian, baru saya keluar. Tadinya cuma kekinian aja, tapi ternyata saya kecanduan gitu sepedahan tuh karena saya bisa lihat alam, bisa ketemu banyak juga orang. Tapi saya memang nggak ikut komunitas waktu itu, hanya sendiri aja gitu jalan-jalan ke alun-alun, foto gitu ya. Jadi kalau orang-orang bilang si Budiah mah pasti sesepedahan anak konten. Sama saya curiganya begitu. Ya, konten jadi dengan bawa sepeda turunkan foto-foto dan hahi. Nah, ternyata nggak gitu. Saya bukan buat konten menikmati tanpa direncanakan. Dan hasilnya apa? Alhamdulillah berat badan turun. Tapi turun berapa? Kan kemarin bareng kita ke dokter kan? Standar dokter Prama yang di situ yang mana? Yang kan dokter itu ya dokter Santi. Turun naik lagi. Tapi naik lagi. Karena kita nggak disiplin. Nggak disiplin, ya benar ya dokter. Turun seberapa kilo? Sekarang berapa kilo? Dari awal itu mah ya udah 11 kilo lah. Sekarang? Iya. Sekarang berat berapa? Jangan nanya berat. Apa-apa. Dari XL ke S gitu aja. Ya 10 kilo, 12 kilo. Iya, dari XL ke S memang. Berarti 56 ada atau 60 gitu lah. Enggak sampai 60, 57-an. Oh tuh, kurus dong. Iya. Saya betul sepeda ya turun ya? Iya, berapa bulan nih? Ya itu kan berarti saya goes awal-awal mah berarti setahun lah. Ya dari Maret kan. Berarti J Channel nih harus siapin saya sepeda lah. Iya benar. Pertama mah saya hanya gitu. Orang-orang pasti bohong konten. Tapi enggak, ternyata ketika ada goes ke Belitung saya ikut. Goes ke Surabaya saya ikut. Goes ke mana teh ke Semarang, ke Jogja saya ikut. Saya ikut komunitas yang nggak saya kenal gitu. Kalau Jabar, kan dilihat ada foto-foto. Nah, ada. Itu juga 3 juga. Iya, ikut juga. Kang Jenal belum pernah ikut. Saya belum. Kalau MJM takut gini kalau saya turun berat badan kan bahaya juga nih. Saingan. Kalau MJM mah hanya seputar kota. Kalau sekarang memang seiring berjalannya waktu, saya nggak cari kilometer sekarang. Saya cari yang nanjak. Jadi ke Orai Tapa, ke Budiah itu rumah di mana? Saya rumahnya di atas rumah saya, ke atas rumah saya. Gitu ya. Di mana, di daerah Ujung Berung. Kenapa nanya supaya apa? Turunnya lebih punya dia naik pas turun ngeguru biar itu turun lebih susah. Cuma kalau naik itu memang kita teh kayak punya, kita harus sampai ke sana gitu. Beda dengan yang dengan yang datar. Pernah saya pingsan juga, tapi nggak begitu udah pingsan saya terusin lagi karena belum sampai. Kalau pingsannya ada saya. Kalau ada pingsan saya suka ini lagi apa? Langsung kalau ada pingsan ada saya langsung nggak jadi pingsan. Enggak, jadi memang sekarang mah saya memang sukanya yang nanjak gitu. Kalau dulu kan mah ya guys cantik, cari-cari kilometer gitu ya. Sekarang memang udah mulai ke prop ya. Profesional gitu. Jadi atlet. Kalau saya mah jangan lah ya, harus ada memang ada. Ini aja mau dalam kota lah. Dia dalam kota aja. Tong di komplek teuing atuh isin mahnya bapak-bapak. Enggak, di rumah kan ada treadmill, cuma untuk dipoto saja. Coba Channel emang ada motivasi menurunkan berat badan awalnya. Udah treadmill ada nggak dipakai, paling sekali 2 kali. Kalau di luar mah jadi enak. Saya sudah ditarget kalau Senin Kamis memang saya nggak goes, tapi hari-hari lain kalau nggak ada temennya saya sendiri gitu. Berani sendiri? Berani lah. Nggak ada yang takut nyulik gitu?
Nggak ada yang nyulik. Nggak ada juga yang nyulik. Kan ajak yang lain gitu. Tapi di rumah nih, istri saya udah mulai sekarang. Dia ke alun-alun. Udah mulai gitu, udah mulai. Iya, sendiri ya. Dulu mah takut kan ada yang ngedengar klakson aja nggak gibeg misalnya. Sekarang udah ya. Mudah-mudahan. Nih, sahabat saya nanyanya ke Prof Diah, kalau saya manggilnya Prof Diah apa? Doa. Bagaimana dengan masa pandemi? Langsung jawabnya goes. Nah, jadi dengan goes berat badan turun. Berat badan turun, terus imun juga. Gitu. Asal jangan berkerumun ya. Jadi udah goes. Sekarang lagi puasa, tambah puasa dehnya. Ya, bagus lah. Jadi gairahnya terus ada gairah untuk hidup gitu kan. Amin. Ya, ini menjadikan mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi bagi sahabat-sahabat channel nih. Obrolan tadi singkat, bukan singkat, 25 menit nih. Padahal saya mau banyak pertanyaan nih. Pandemi udah dijawab, bisnis jauh ke anaknya kan gitu. Jadi bagaimana nih target Budiah di karir dan di goesnya? Biarin aja, biar ada nyambung. Apa nih harapan dan target dan untuk keluarga tadi? Oke. Apa ya, kalau ditanya harapan ya, sudah memasuki usia kepala 5 nih. Mau tahun ini mulai di kepala 5 nih. Apa bedanya kan? Tahun tuh umur muda tuh sampai 70 tahun. Jadi memang kalau Kang Jenal kan melihat perubahan saya karena dari tahun 99. Jadi dari mulai itu balik tidak ada bedanya, sama aja. Saya dianggap ini nggak semudah terus. Cuma kalau ditanya ke anak saya mungkin udah tua. Jadi harus mulai apalah ya, harus mulai menuju ke yang lebih baik lagi ya. Kita hidup harus banyak manfaatnya bagi juga orang lain, buat orang lain, manfaat untuk lingkungan sekitar juga. Seperti itu. Kalau cita-cita anak-anak saya ya mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang solehah, yang bisa mendoakan saya ketika nanti saya sudah tidak ada, kan betul. Mereka yang akan mendoakan saya. Dan kalau kita itu kan, iya itu aja. Terus karir ya menunggu masa pensiun aja nanti. Pensiun umur berapa? Kalau di dosen 65 ya. Iya cukup. 65, kalau profesor 70. Kalau kecapai 70 lah, kalau enggak ya 65. Tapi ya mudah-mudahan husnul khotimah tak gitu. Amin. Doain juga saya. Amin. Nih ngobrol-ngobrol, ibu bapak masih ada nggak? Udah. Iya, bapak saya udah lama nggak ada. Ibu masih ada. Ibu masih ada dan tinggal dengan saya. Itu tinggal di rumah ya. Iya, tinggal dengan saya, jadi diambil sama saya. Jadi anak-anak saya juga terawasi karena saya ini juga bukan soal terawasi, tapi ada media kita untuk doa untuk kita, itu yang paling utama. Betul. Media untuk masih bisa berbakti lah ya. Di rumah nggak pernah diajak kemana-mana? Oh masih, paling seharus diajak atau mungkin nggak diajak mah. Nah ini saya lihat di sosmed Budiah itu kan kelihatannya kemana keliling nih. Kalau ke mall gitu. Sekarang bagaimana hobi itu yang tidak? Nggak pernah lagi. Itu yang ke mall, ke kafe itu yang udah nggak pernah lagi. Mungkin ya ada mallnya juga tutupnya maghrib entos tutupnya. Jadi ya udahlah, ke mall juga mau dibeli apa kan sekarang mendingan via online. Jadi memang banyak yang berubah memang setahun ini. Ya. Jadi kalau kita bicara tahun lalu kan NJE ngadain, bukan tahun setengah yang lalu ngadain seminar FGD tentang 4.0 ya kalau nggak salah ya di rumah Kang Dandan ya. Ada pertanyaan bagaimana 4.0, saya jawab saat itu ikuti aja, adaptasi aja. Emang kita bisa nolak, kita legowo aja, dan itu baru bicara ya. Tapi pas dengan pandemi itu dipaksa semua ya. Jadi sekarang pakai online semua. Dulu namanya kuliah pakai daring kan nggak ada, jarang. Disebutnya nggak mungkin. Udah mulai ya. Udah ada. Saya biasa di digital kan dari dulu. Sekarang udah hal biasa ya. Dosen di mana? Kemarin saya dosen di Sangga Buana. Iya. Profesor atau sebentar deh. Belum. Pengen sebentar lagi bisa, untuk caranya saya belum ngerti. Bisa, harus nanti kita diskusikan caranya jadi ini. Kan sahabat-sahabatnya profesor, jadi saya ngikuti aja. Sebentar Kang Jai, sebentar, nanti setelah ini saya akan kasih trik untuk supaya jadi profesor. Trik supaya lebih kurus. Nah, itu yang penting sahabat channel. Oke, terima kasih Teh D telah mampir di studio J Channel. Luar biasa nih.
Ini kan komunikasinya ahlinya dari, kalau saya perlu tenaga kerja dulu, suppliernya dari Prof Diah nih dari dulu yang cantik-cantik gitu kan. Jadi nih kalau gosip nih sahabat J Channel ini sebetulnya di belakang layarnya. Dan sekarang juga di di BPR LPM dari supply ada dari Bu Diah juga. Amin. Mudah-mudahan ini juga ya kita berkembang lah, maju bersama. Bisnis semua jalan, saya juga dosen di Sangga Buana Jalan. Dan saya juga selain ada INEDN ya, udah punya INEDN ya. Udah lah tahun 2000 berapa INEDN dibuatin sebetulnya, dibuatin oleh Sangga Buana. Iya. Bahkan saya baru dapat saya lektor itu tahun 2008, ada SK-nya. Baru sekarang dibuka-buka lagi. Udah lektor kepala kan? Belum, sekarang berarti. Mau diurus? Ya harus diurus. Ya harus ngobrol dengan dosen juga kan. Kalau saya kan nggak ngerti lah. Penting saya ngedosenin, berbagi ilmu ya, bagi orang lain sama. Ya. Demikian saya baca channel ngobrol-ngobrol dengan ahlinya komunikasi. Sebentar lagi diinfokan juga kita ada launching Kisah TV ya. Kisah TV kita bisa streaming. Kita ada channelnya juga Kisah TV, websitenya Kisah TV ID. Oke. Nah, itu hostnya bukan saya. Kalau ini kan hak prerogatif saya nih, hostnya nggak bisa diganti. Kalau Kisah TV, nah dia bisa jadi host bidang komunikasi. Terus siapapun gitu ya kita undang, ada di lantai 3. Nanti kita lihat. Demikian sahabat J Channel, telah ya saya ucapkan terima kasih ya sahabat J Channel yang selalu nonton, memberikan like. Terus membagi share hasil ini uploadnya. Kita nggak tahu nih Budiah di uploadnya hari apa ya, tim yang ngurus, kita diberesin, pokoknya diedit dulu lah secantik, kan udah cantik sekarang mah. Udah lebih cantik nih, kan udah kurus, udah 55 kilo katanya, saya masih 70 nih. Demikian ngobrol-ngobrol santai, mudah-mudahan saya juga terinspirasi akan goes insya Allah. Oke. Sampai jumpa sahabat J Channel dengan tamu lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.